Terima kasih atas kehadirannya di talk show Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan. Ya, saya Daniel Jenny dari Ikatan Alumni. Saya saat ini hari ini akan menjadi moderator untuk acara talk show ini. Nah, sebelum acara ini kita mulai, kita akan dengarkan sedikit sambutan dari Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan. Kepada Bro Andreas, silahkan. Thank you, Bro Daniel. Ya. Selamat siang, teman-teman semuanya. Saya panggil teman-teman aja supaya lebih enak ya. Selamat siang, selamat bergabung di acara webinar yang diselenggarakan oleh IATS. Ini adalah webinar kita yang ke-6 kalinya. Dan kali ini IATS sendirian. Kalau dari 5 yang lalu kita sempat bekerja sama dengan beberapa alumni Ikatan Alumni Fakultas lain, tapi kali ini kita sendirian. Terima kasih juga Mas Budi yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Saya tahu ini jam susah, biasa istirahat, kita paksa untuk bisa untuk sharing, biasa tidur siang jam segini ya. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk nanti yang sudah dipersiapkan untuk sharing buat kita semua, karena SDM ini jadi satu apa namanya materi hal yang paling susah buat kita semua, baik dari sisi karyawan maupun dari sisi bisnismen. Itu akan jadi banyak pertanyaan. Sampai kemarin pun juga ada beberapa teman yang sempat tanya ke saya, ini bagaimana, ini kondisi seperti ini, kita tidak ada bisnis yang jalan, karyawan tidak bisa di PHK dan lain sebagainya, sehingga kita tentunya butuh sekali masukan-masukan atau sharing-sharingnya dari Mas Budi juga. Dan saya nggak akan berlama-lama, mendingan saya belajar aja dari Mas Budi supaya kita semua tahu apa yang harus kita lakukan, baik kita sebagai karyawan maupun kita sebagai pemilik bisnis dalam masa pandemi COVID ini. Sekali lagi terima kasih Mas Budi untuk sharingnya, terima kasih untuk waktunya. Waktu saya kembalikan ke moderator, Bro Daniel. Ya, baik, terima kasih Bro Andreas. Teman-teman, Bapak Ibu dan rekan-rekan alumni, sore ini satu kehormatan bagi saya karena saya boleh istilahnya interview dengan senior saya di Teknik Sipil Unpar. Ya, perjalanan karir beliau ini memang unik karena awalnya sama-sama dari teknik sipil, tapi kemudian entah kenapa sampai ke akhirnya masuk ke human resources. Jadi, tapi kita nggak akan terlalu bahas ke sana. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mas Budi selama lebih kurang 40 menit. Setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk mengajukan pertanyaan, aturan mainnya adalah kami minta kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan alumni untuk mengetik di chat Anda dan ditujukan kepada co-host kami, Bro Novi, yang akan mencatat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan nanti setelah talk show-nya selesai, maka pertanyaan itu akan kami jawab, ya, akan kami lempar kepada Mas Budi untuk dijawab. Nah, maksimum kita akan selesai di pukul 5 sore ya, agar rekan-rekan yang menjalankan puasa bisa mempersiapkan untuk berbuka puasa ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, dan saya juga terima kasih sekali boleh ngobrol sama Mas Budi nih, Mas Budi. Thank you atas waktunya, dan menarik karena Mas Budi ini sekarang menjabat sebagai Chief Human Capital di PT Astra International Tbk, di mana ada kalau nggak salah sekitar 200-an anak usaha ya di bawah Astra ya, Mas Budi ya? Ya. Jumlah karyawannya 200.000 atau berapa kalau ini? Sekarang 216.000 per akhir Maret kemarin. Oh, per akhir Maret kemarin 216.000 ya, Mas ya? Ya. Nah, ini menarik, Mas, kalau saya boleh mulai ya, Mas Budi ya, pertanyaan pertamanya. Setelah pemerintah mengumumkan adanya pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk mencegah penularan COVID-19, tentunya ada dampak bagi perusahaan sebesar Astra yang lini bisnisnya itu sangat
diverse dari otomotif, kemudian alat berat, dan kemudian juga sampai ke pembiayaan ya. Nah, bagaimana manajemen Astra menyikapi perubahan ini dan juga dampak penurunannya terhadap bisnis karena PSBB ini? Oke, selamat siang teman-teman semua, Mas Daniel, Mas Andreas, terima kasih diundang dalam acara yang luar biasa ini. Ya. Sorry, sama kayak Mas Andreas, saya panggil rekan-rekan aja ya. Iya, betul. Saya yakin di sini banyak yang senior tuh. Termasuk ada bos gua juga tuh, ada Pak Frans tuh di situ. Jadi boleh nyebut kebanyakan, ketahuan nantinya. Katanya ada bos yang lain juga, Pak Sigit katanya mau join juga. Oke, jadi mungkin saya mau cerita dulu bahwa proses kita menanggapi PSBB ini sebetulnya seperti biasa di Astra itu. Sebelumnya ini teman-teman, saya tidak prepare materi presentasi waktu di ini oleh panitia, katanya ala Naswa Shihab ya. Jadi kita ngobrol aja ya. Dan seterusnya. Oke. Jadi Mas Daniel, bagaimana Astra merespon? As usual, Astra itu kalau mikir panjang dan jauh gitu. Jadi kita tidak merespon pada saat PSBB. Tetapi sejak kejadian mulai muncul case di Wuhan, kemudian di Januari Februari mulai bermunculan di di berbagai penjuru dunia negara, itu kita sudah mulai prepare. Bagaimana nih kita mau merespon terhadap hal ini? Makanya kemudian di Astra kita setup pada waktu itu ada namanya sebuah task force ya, task force COVID-19 di head office yang mulai bulan Februari pun kita sudah mulai merespon. Pertama tentunya responnya jujur bukan respon bisnis, karena bisnis di Indonesia rasanya masih normal-normal aja. Tapi kita merespon gimana nih kalau misalnya COVID sampai ke Indonesia gitu. Jadi kita udah develop task force itu dari bulan Februari. Dan kemudian kita mulai prepare apa yang kita sebut sebagai risk alert ke seluruh business unit. Mulai kami berdiskusi dengan direksi dan seterusnya, kemudian mulai muncul beberapa guidance, misalnya tentang perjalanan ke luar negeri, tentang cuti, tentang dan segala macam. Itu kita sudah mulai lakukan di bulan Februari, jauh sebelum case COVID ini sendiri rame-rame, apalagi PSBB. Kemudian pada waktu mulai diumumin bahwa ada 2 orang kena, dan timing kedua yang penting buat kita adalah pada waktu Pak Jokowi mengumumkan di Istana Bogor, mulai bekerja dari rumah dan seterusnya. Nah itu timing kedua kita, kemudian kita setup high level guidance untuk seluruh grup Astra. Nanti saya jelaskan mungkin bagaimana kami merespon hal tersebut. Kemudian yang ketiga muncul di bulan Maret juga namanya seruan Gubernur DKI, di mana kantor-kantor disuruh tutup pada waktu itu. Nah itu kemudian kembali kita coba meresponnya dengan proper. Sampai kemudian PSBB terjadi gitu. Jadi yang pasti bagaimana kita di Astra merespon sesuatu itu bukan murni pada saat PSBB terjadi, tetapi jauh dari waktu sebelum itu. Sejak Februari kita sudah mulai prepare untuk melakukan respon terhadap hal tersebut. Nah, prosesnya memang sangat sangat sesuai dengan culture-nya Astra. Culture-nya Astra itu orang bilang sangat PDCA banget, plan do check action banget gitu, dan seterusnya. Hanya proses diskusinya menjadi begitu cepat, begitu sering, bold, dan relatively decisive gitu ya. Mungkin saya ingat dalam waktu 3 atau 4 minggu BODAI itu berkumpul mungkin 8-9 kali. Gitu.
Kemudian saya mengumpulkan seluruh direktur HR-nya Astra. Kami punya yang namanya grup PIC HR untuk konsolidasi mungkin ada 4-5 kali. Dan saya dengan task force juga berkali-kali gitu. Jadi proses decision making-nya itu juga sangat related dengan culture-nya kami, culture Astra yang sangat PDCA, tetapi prosesnya berlangsung dengan sangat agile, dengan sangat cepat, kemudian juga cukup decisif untuk memutuskan dari waktu ke waktu gitu. Bisa seminggu 2 kali dengan BOD diskusi guideline-nya apa, dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana kami memutuskan, termasuk sampai terakhir PSBB, kalau saya coba menggambarkannya, kita kayak memainkan juggling 4 bola kristal pada masa pandemi ini. Kristal bola pertama adalah yang kita sebut sebagai keselamatan karyawan dan keluarganya. Ini karena pandemi ya. Yang kedua adalah sustainability business. Karena saya waktu masuk itu mantan sales ya, buat saya sederhana bicara sustainability. Kalau nggak ada revenue, ya nggak ada payroll, as simple like that for me gitu ya. Jadi sustainability business harus kita jaga dalam situasi ini. Kemudian yang ketiga, Astra itu sangat comply kepada regulation. Itu sangat compliance gitu. Apa-apa berusaha diikuti dengan baik lah dan seterusnya. Dan yang keempat ada yang kita sebut sebagai solidarity dan empathy. Nah, dari 4 kasus itu, baik pada waktu Pak Jokowi mengumumkan, oke, sekarang mulai bekerja dari rumah. Kemudian pada saat Gubernur Jakarta mengatakan tutup kantor, kemudian sampai ke saat PSBB, itu proses decision making-nya mempertimbangkan 4 hal itu, Mas Daniel. Oh, oke. Ya. Jadi misalnya saya ambil yang yang cukup signifikan aja. Ya. Hari Kamis kami hari Rabu Rabu kita ketemu dengan BOD kemudian dengan seluruh direktur HR. Pada waktu itu merespon permintaan Pak Jokowi untuk bekerja dari rumah. Jujur Astra relatif agak lambat bilang bekerja dari rumah karena kita ya masih bekerja as usual. Oke. Kita sepakat, kemudian kita bagi atas grup Astra yang begitu besar, itu kita bagi atas 3 bagian besar. Satu adalah head office-nya, kemudian yang kedua adalah branches atau site operation, yang ketiga adalah kelompok manufaktur. Nah, setiap grup ini kita pilih. Oke, kalau yang grup head office boleh mulai work from home, work from office, setengah-setengah kira-kira begitulah. Tapi kalau yang di cabang, cabang ini dan site operation yang masuk ke workshop kita misalnya di otomotif belum turun, baru turun 5-10%. Kenapa kemudian ini? Ya semuanya tetap harus, yang penting pelayanan kepada pelanggan itu harus diutamakan. Itu esensinya. Jadi relatif masih kerja normal. Demikian juga yang di manufaktur. Yang di grup pabrik-pabrik kita bilang harus disesuaikan dengan demand pasar. Jadi pada waktu itu relatif pada bulan Maret kita juga masih relatif operasional. Kamis kita decide, hari Jumat malam tiba-tiba keluar seruan gubernur. Seruan gubernur, kantor di Jakarta suruh tutup. Saya short berdiskusi dengan Pak Prik, karena saya report langsung ke beliau. Gimana, menurut kamu gimana, Bud? Kayaknya sih kita jalan terus. Ini agak beda, karena biasanya Astra tuh kalau ada peraturan pemerintah, pasti kita bilang siap gitu ya. Tapi ini cuma seruan dan kemudian begitu mendadak. Padahal bisnis masih intake ke workshop kami masih cuma turun 10%. Penjualan masih ada. Nah, maka dari 4 bola kristal ini yang pertama adalah bicara tentang business sustainability. Tentu kemudian juga ada keselamatan karyawan, ya. Nah, kemudian pada waktu itu juga terjadi desakan luar biasa dari beberapa teman-teman, ada dari bisnis unit, ada dari anak buah saya, ada dari teman-teman di head office yang mengatakan, Bud, ini Pak Anies sudah bilang suruh tutup kantor nih, ayo dong kita semua di kantor pusat WFA gitu. Saya bilang nggak bisa dong. Nah, ini unsur yang menarik dari Astra. Ini bicara tentang solidarity dan empati. Pabrik-pabrik kita masih jalan kok. Kemudian
mekanik-mekanik kita masih melayani pelanggan. Kalau head office Astra kemudian pada waktu itu bilang 100% WFH, gimana bisnis unit bilang, loh baru kemarin dibilang 50-50, mereka juga harus jalan. Jadi enggak, di kantor pusat tetap sebagian 50-50 tetap harus bekerja. Nah ini konteks yang agak unik ya, karena Astra itu walaupun company-nya ratusan, sekarang 237 perusahaan, karyawannya 216.000, itu mirip kayak satu keluarga besar gitu. Iya, betul. Jadi kita nggak bisa suka-suka, oh mau saya begini dan seterusnya. Nggak bisa seperti itu. Nah kita harus punya solidarity, kita harus punya empati kepada teman-teman kita. Dan saya waktu itu sampaikan ke board kejadian di grup semen Indosemen di Heidelberg dunia. Itu katanya teman saya yang direkturnya Indosemen mengatakan belum pernah kejadian dia dalam 25 tahun bekerja, kejadian yang sangat mencekam di Heidelberg. Karena apa? Karena kantor-kantor back office-nya semua WFA, tapi pabriknya jalan full. Dan mulai muncul kecemburuan gitu. Antara orang di pabrik dengan orang, loh enak ya yang di sana bisa WFA semua. Sementara kita suruh kerja terus gitu. Dan nah, hal-hal ini kita harus manage dengan bijak lah. Dan dalam konteks Astra Group, kebijakan itu bukan sekedar antara kantor pusat dan ini, tapi antar head office dengan business unit, ya, dengan pabrik, dengan itu. Sehingga pada waktu kita jalankan, ya udah jalan terus. Nah, ini berbeda sekali dengan case pada saat PSBB. Karena pada saat PSBB itu proses regulasinya jelas terlihat. Bahwa ada undang-undang darurat kesehatan yang turun 31 Maret menjadi Kepres tanggap darurat daripada Presiden. Kemudian munculnya Perpu tentang PSBB. Kemudian 3 hari kemudian, tanggal 3 April, muncul yang namanya Peraturan Menteri Kesehatan. Pada saat itu saya langsung kirim email ke WA ke seluruh BOD. Ini bakalan PSBB saya. Jadi PSBB orang belum ngerti, saya minggu pagi sudah send to the all board. Sebentar lagi pasti PSBB. Dan PSBB yang pertama adalah Jakarta. And we have to prepare. Gitu. Nah, kali ini kemudian ada lagi di Senin ketemu saya, Pak Pri, Pak Joni, Kutif, kemudian Selasa BOD, dan Kamis BOD lagi, dan seterusnya. Sikap saya kemudian berubah. Kalau sekarang karena saya bilang, ya bahwa keselamatan karyawan juga yang utama. Terus yang kedua adalah regulasi. Why? Karena regulasinya udah benar nih. Walaupun kita ketahui bahwa ada industri yang diperkecualikan dan seterusnya yang harus jalan. Yang enggak, ya saya bilang harus WFA 100%. Jadi kembali proses daripada pembuatan keputusannya dari waktu ke waktu harus di-adjust sesuai dengan kondisinya dan seterusnya. Okay. Nah, bagaimana related kepada bisnis? Ya, jujur sampai kuartal 1 saya kira karena kami public company sampai Maret sih masih relatively oke gitu ya. Kami punya revenue konsolidasi di Astra masih 54 triliun. Ya, turunnya sekitar 9%. Sementara net profit-nya masih 4,8 triliun. Ya, turunnya cuma 8%. Tetapi the real case is April ini. April, Mei, Juni is the real case. Karena PSBB terjadi di mana-mana. Beberapa bisnis ini sudah mengatakan terjadi perlambatan sales mungkin bisa sampai 40, 50%, ada yang lebih dalam daripada itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang kemudian nanti kita harus sikapi dengan lebih dengan beberapa skenario planning dan seterusnya. Mungkin gitu Mas Daniel sebagai awal sharing saya. Jadi proses bagaimana kami mengambil keputusan, bagaimana kami merespon terhadap pandemi ini, jujur bukan saat pada PSBB. Tapi kita start jauh sebelum itu, dan step by step kita melakukan proses decision making dengan mempertimbangkan 4 hal utama itu. Tentu karena ini pandemi, ya keselamatan karyawan,
tapi bisnis harus tetap jalan, karena at the end nanti yang tadi Mas Andreas ngomong, saya yakin nanti di belakang pasti banyak yang tanya. Nah, kalau udah nggak ada revenue, terus kita mau apain karyawan kan gitu. Ya kan? Karena karyawan bisa ada kalau kita masih punya bisnis. Kemudian kalau Astra spesifik juga ada taat regulasi itu, comply itu sangat penting. Dan unsur yang menarik, yang agak berbeda dengan yang common adalah kita harus juga maintain yang kita sebut sebagai solidarity dan empathy across the group, across the company. Ya. Karena at the end, walaupun kita punya company ratusan, kita punya karyawan ratusan ribu, tetapi kita connected gitu. Jadi we have to manage carefully this across. Kira-kira gitu. Ya, menarik sekali Mas Budi, terutama yang tadi ya 4 bola kristal itu ya. Tadi berarti kan ada keselamatan karyawan, sustainability business, kemudian regulation, solidarity dan empati ya. Berarti itu bermain di 4 area tersebut. Nah, kalau dari Mas Budi sendiri, kan kalau human capital ini kan sebenarnya satu jembatan antara manajemen juga dengan karyawan ya. Kalau dari sisi karyawan yang Mas Budi tangkap, bagaimana karyawan menanggapi atau menyikapi perubahan-perubahan ini dan juga adanya ketidakpastian ini? Gini Mas Daniel, pertama kembali dari konteks karyawan ya. Sebetulnya bagaimana kita membangun kepercayaan dan komunikasi itu bukan pada saat ini. Jauh dari sebelum hal ini terjadi. Jadi di Astra ini yang disebut sebagai proses komunikasi kepada karyawan itu dibangunnya sudah sangat panjang. Sehingga kejadian kayak sekarang, PSBB, ada segala macam, pandemi, dan seterusnya, relatif kita tidak terlalu banyak mengalami kesulitan dalam melakukan proses komunikasi kepada karyawan. Karena proses komunikasi karyawan yang terbuka, itu kita sudah lakukan traditionally sudah sangat panjang. Mungkin nanti saya akan kasih contoh. Termasuk kemudian menanamkan kredibilitas, trust karyawan kepada manajemen itu dibangunnya juga bukan pada saat sekarang lagi membutuhkan. Jadi membangun trust itu juga dibangunnya harus dalam jangka panjang. Kalau trust sudah terbangun, komunikasi yang lancar terbangun dengan baik, maka pada saat apapun, kalau trust itu ada dan komunikasi baik, apapun bisa dibicarakan bersama karyawan. Tetapi kalau kita membangun trust, apalagi membangun komunikasi, apalagi membangun trust hanya pada saat kemudian genting seperti ini, kritis seperti ini, udah telat, Mas. Saya mau sharing sedikit tentang bagaimana kita di Astra melakukan proses komunikasi ya. Jadi kita punya di Astra itu yang udah rutin puluhan tahun namanya Genba. Genba itu adalah sebuah proses komunikasi terbuka antara CEO Astra, Pak Priyono saat ini dengan seluruh direksi Astra, kemudian juga ada saya sebagai Chief Corporate Human Capital dan ada sekarang Pak Riza ya, Corporate Communication. Kami punya Genba 2 kali dalam setahun. Di mana satu setelah RUPS, satu adalah setelah CEO orang nomor 1 Astra membuat President Letter untuk seluruh bisnis unit Astra. Di dalam Genba tersebut kami berinteraksi langsung dengan kira-kira hampir 1.500 orang, baik dari pimpinan-pimpinan bisnis unit, orang pimpinan di head office maupun kepala-kepala cabang di seluruh Indonesia. Dalam proses komunikasi itu biasanya orang nomor 1 akan sharing ya, pandangannya, direction-nya dan seterusnya, dan dalam kesempatan itu floor bisa tanya apa saja dan seterusnya. Nah, proses ini proses komunikasi yang terbuka, yang transparan dan seterusnya itu dibangun terus sudah sejak puluhan tahun. Itu salah satu contoh aja, karena kemudian di level direksi anak perusahaan sendiri pasti juga melakukan hal yang sama sampai hal yang kecil-kecil. Hal yang lain dengan serikat pekerja misalnya. Kita yang saya kira mungkin kalau teman-teman yang di korporasi tahulah kalau ada serikat pekerja, ada namanya proses bicara bipartit dan seterusnya, itu kita rutin lakukan. Saya punya namanya event disebut sebagai partnership expedition. Jadi saya bersama seluruh
pengurus Serikat Pekerja Astra Internasional, itu ada 8 atau 10 serikat pekerja, kita jalan bareng. Kita jalan bareng, pernah ke Baduy, pernah ke Taman Safari, dan seterusnya. Kita makan bareng-bareng di tanah, naik gunung bareng, dan seterusnya. Nah, dengan proses komunikasi semacam itu, maka pada saat dibutuhkan, pada saat kita menghadapi kondisi yang sulit seperti ini, maka we already create a trust. Oke. Nah, kalau sudah kita create trust dengan baik, maka dalam keadaan yang paling sulit pun, apapun kita bisa komunikasikan. Asal kita lakukan dengan baik, dengan jujur, dan termasuk kondisi-kondisi yang terburuk pun, kalaupun kita komunikasikan, itu bisa nyampe lah. Dan Oke, ya. Kalau Mas Budi melihat bagaimana, kan ini kan Astra kan juga bergabung di asosiasi ya, di Kadin dan sebagainya. Nah, bagaimana Kadin menyikapi hal seperti ini? Apakah juga ada kendala dan sebagainya begitu? Oke. Mungkin sekarang saya akan switch baju saya juga, bukan hanya sebagai Chief SR, tapi saya kebetulan adalah pengurus DPP, Dewan Pengurus Pusat Apindo ya. Dan dan sekarang sebagai wakil ketua bidang ketenagakerjaan di DPP Apindo. Jadi saya juga akan cerita dalam perspektif nasional apa yang terjadi di industri dan apa yang kita lakukan di asosiasi ya, dan apa yang kita diskusikan bersama pemerintah dan seterusnya. Jadi kalau dari kasus Astra sendiri nggak ada masalah, Mas, terus terang. Karena tadi saya katakan bahwa sampai saat ini Astra relatively Maret masih oke, April ini memang sangat drop. Kita nanti akan ada corporate review pertengahan Mei ini. Ya, semua business unit diminta membuat skenario planningnya dan kita prepare. Ya. Tapi relatively sampai saat ini masih bisa di-manage dengan baik lah, tentu dengan berbagai macam efisiensi. Nah, dalam konteks nasional itu kita tahu bahwa yang terkena dampak COVID ini impact-nya sangat beragam. Kita ketahui misalnya industri perhotelan, restoran, kemudian industri transportasi, kemudian retail, retail kelas atas ataupun retail yang ada di mall itu relatif sekarang sudah sangat problem. Ya, kita tahu sudah lebih dari 1.000 hotel ditutup dan seterusnya. Kita tahu juga dari catatan ketenagakerjaan udah jutaan orang di PHK ataupun dirumahkan dan seterusnya. Nah, untuk itu maka ada beberapa hal yang kita lakukan di tingkat nasional. Jadi saya membantu Ketua Umum Apindo dan seterusnya itu sudah melakukan beberapa kali diskusi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan seterusnya, termasuk melayangkan surat resmi kepada Menko Ekuin ataupun kepada Presiden Jokowi. Yang pada insinya adalah bahwa karena ini kita fokusnya ketenagakerjaan, pada intinya kita minta bahwa nih banyak industri sudah mulai kolaps. Bahkan revenue saja udah 2 bulan nggak ada. Terus mau bayar karyawan pakai apa? Mau bayar THR pakai apa? Dan seterusnya. Maka yang kita lakukan adalah setelah melalui series of discussion dengan kementerian, dengan Bu Menteri, dan seterusnya, maka ada 3 hal yang diajukan oleh Apindo. Satu adalah masalah THR. Apakah THR itu bisa di reschedule atau ditunda atau dicicil whatever. Yang kedua adalah yang kelihatannya sudah mungkin belum lama ini muncul di media massa dikeluarkan oleh Pak Jokowi, yaitu mereschedule atau meringankan pembayaran BPJS. Yang ketiga adalah masalah jaminan hari tua yang kalau bisa, terutama untuk karyawan yang dirumahkan, itu bisa dicairkan. Nah, itu 3 hal yang diperjuangkan oleh Apindo lebih dari sebulan yang lalu, 2-3 minggu lalu melalui serangkaian, dan kita kirimkan Pak Haryadi Sukamdhani mengirimkan surat resmi kepada Menko Ekuin, Pak Hartarto, dan juga kepada Presiden Jokowi, dan seterusnya, untuk meringankan cash flow daripada perusahaan-perusahaan.
Ya. Makanya kalau dari konteks Astra, kita masih jauh lebih lumayan lah dibandingkan saudara-saudara kita di beberapa industri yang relatif mereka hampir nggak punya cash flow. Gitu. Dan cash flow mereka rata-rata akan bertahan paling banyak sampai Mei, Juni. Sehingga in the context of tenaga kerjaan, bayar PHK pun udah nggak kuat. Karena kita tahu undang-undang tenaga kerja kita, itu mem-PHK itu harus bayar pesangon. Lah kalau nggak ada revenue, kalau revenue tinggal 10%, 15%, beberapa bahkan udah nggak ada revenue karena ditutup gitu. Ya. Lalu bayarnya pakai apa? Gitu. Nah oleh sebab itu kita di Apindo berjuang keras dan tadi melakukan serangkaian meeting, surat resmi sampai ke Presiden Jokowi dan seterusnya. Dan kelihatannya yang kasus THR selalu jawaban daripada Menteri Ketenagakerjaan ke surat edaran yang dikeluarkan tanggal 17 Maret. Jadi kalau korporasi menghadapi kesulitan, silahkan didiskusikan. Memang agak tanggung gitu ya, agak kayak cuci tangan gitu. Karena kemudian dilepas kepada perusahaan untuk mendiskusikan dengan serikat pekerjanya. Nih kalau saya udah nggak punya uang untuk bayar THR, gimana nih? Kita bisa reschedule atau ini dan seterusnya. Yang terkait dengan kasus keringanan BPJS, saya kira Pak Jokowi sudah sampaikan 1-2 hari yang lalu ya. Ada 6 langkah terkait dengan ketenagakerjaan yang terkait dengan perusahaan karena sudah makin banyaknya terjadi proses PHK dan dirumahkannya karyawan. Dan ini sedang diatur PP-nya dan mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat harusnya keluar tuh. Bahwa nanti korporasi yang kesulitan dan seterusnya akan bisa saya nggak tahu apakah menunda iuran BPJS atau didiskon. Kita sih request-nya bisa didiskon gitu, terutama yang kesulitan. Jadi kira-kira gitu Mas. Jadi dalam konteks respon daripada asosiasi, apakah itu Apindo ataukah Kadin, karena dalam berbagai meeting saya di tingkat nasional dengan pemerintah, itu bukan hanya Apindo, tapi biasanya kita juga bersama dengan ketua-ketua asosiasi, ada 10-15 ketua asosiasi ya dalam meeting-meeting dengan pihak pemerintah. Dan kita tadi meriakan, udah sangat serius nih, udah nggak ada income sama sekali 2 bulan, 1,5 bulan, udah lebih dari 1.000 hotel tutup, restoran juga kita tahu seperti apa kondisinya, and that we need support. Kalau enggak, ya sudah seperti tadi. Bahkan kalau sekarang terjadi kasus karyawan dirumahkan, itu karena apa? Karena mem-PHK pun udah nggak kuat. Kalau nggak punya cash, gimana kita mau PHK? Karena PHK secara undang-undang perlu kasih pesangon. Gitu. Nah ini upaya-upaya yang terus dilakukan di tingkat nasional melalui asosiasi, melalui Apindo, melalui Kadin, ya untuk bagaimana pemerintah membantu. Dan saya kira 2-3 hari lalu Pak Jokowi secara spesifik sudah mengeluarkan 6 langkah terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan untuk perusahaan, kan? Memberikan stimulus kepada yang komitmen nggak mem-PHK, kemudian keringanan iuran BPJS dan seterusnya dan seterusnya. Itu kira-kira di area asosiasi. Berarti menarik ya Mas Budi ya, bahwa artinya di sini ketika masing-masing perusahaan itu harus bicara dengan serikat pekerjanya, yang tadi Mas Budi sampaikan, komunikasi dan trust itu akan berperan ya di situ ya, yang selama ini sudah dibangun. Betul sekali. Jadi kembali kalau kita punya proses trust dan komunikasi yang baik dengan serikat pekerja, maka ini menentukan. Karena jujur, sorry to say, di forum ini karena saya sudah terbuka, ya udah agak kecewa berat gitu ya, karena kita meeting dengan pemerintah tuh mungkin ada 3-4 kali gitu dan seterusnya. Kita minta payung hukum sebetulnya dalam kasus THR. Anda bayangkan kalau ada hotel ditutup, terus revenue di mana? Kemudian waktu itu anggota asosiasi bilang, Pak, kita udah pakai SE-nya ini, tapi kita perlu payung hukum supaya kita bisa bicara lebih firm lagi dengan serikat pekerja, karena serikat pekerja akan bilang ini hak gua. Kan gitu. Secara undang-undang kan THR hak. Iya, betul. Ya kan?
Ya. Itu hak mandatori loh itu, ya kan? Dan Betul. seterusnya, ya, bukan ini. Nah, tapi pemerintah selalu ketenagakerjaan selalu berdalih dengan udah ikut SE Menteri Ketenagakerjaan yang mengatakan kalau you kesulitan, you diskusi sama serikat pekerjamu. Silahkan rembukan diri. Jadi dibalikin kepada masing-masing korporasi untuk take care. Oke. Nah, pada titik itu, kalau Anda membangun sebuah proses komunikasi yang baik dengan serikat pekerja, dengan ikatan karyawan itu, this is will be work. Maksudnya gini, saya selalu bilang sama teman-teman saya kelompok serikat pekerja di Astra Nasional. Jadi kebetulan Astra Nasional TBK ini walaupun PT-nya satu, tapi kita punya banyak strategi business unit. Jadi di dalamnya ada mungkin 8-10 ikatan karyawan. Ya, misalnya Auto 2000 punya ikatan karyawan sendiri, Honda Astra Motor punya ikatan karyawan sendiri, iHealth dan seterusnya. Nah, ke dalam berbagai acara saya bersama mereka sambil duduk bareng di tanah, di rumput, whatever lah dan seterusnya. Saya selalu bilang, teman-teman, ya ini periuk nasi kita. Gitu. Kalau kita ngotot-ngototan, periuk nasi ini tumpah nggak ada nasinya, so siapapun nggak dapat nasi. Jadi mari kita jaga bersama. Gitu. Nah, proses dialog seperti ini tuh dibangunnya panjang. Ya. Nah, kalau kemudian kita semua, apakah dia menamakan diri manajemen, karena kan manajemen seperti saya kan karyawan juga sebetulnya. Ya kan? Ataukah mereka yang kemudian benar-benar karyawan dan ada kelompok serikat pekerja. Kalau kemudian menganggap periuk ini periuk nasi bersama, dan nasinya sudah sedikit, kalau kita eker-ekeran airnya nggak ada yang dapat, buat apa? Nah, itu pentingnya, makanya saya melihat sih kejadian ini, bagaimana kemudian sebuah company merespon, sebuah organisasi merespon, sebetulnya nggak bisa baru sekarang. Perjalanannya membangun komunikasi, membangun trust, dan seterusnya itu jangka panjang. Nah, pada saat-saat sulit seperti ini, termasuk nanti kalau menghadapi keputusan yang paling sulit, itu harusnya akan bisa di-manage dengan lebih baik. Kalau kita sudah menanam trust dan proses komunikasi yang baik yang kita bangun sejak lama gitu. Jadi di kasus serikat pekerja di tempat kami kembali karena case-nya belum gini, kalau di Astra sekarang jujur kita belum masuk ke area compensation benefit. Kalau kita dalam konteks efisiensi ya segala macam udah dipotong lah, OPEX ini, OPEX itu semua udah di ini. Dalam konteks ketenagakerjaan paling kita baru mengatakan freeze recruitment. Promosi yang biasanya ada di tengah tahun kita bilang kita reschedule ya dan seterusnya. Tapi belum sampai tahap merumahkan karyawan dan seterusnya, rasanya belum. Sehingga sampai sekarang pun belum ada isu dengan serikat pekerja gitu ya. Tapi dalam konteks nasional jujur ya ini saya kira teman-teman kan sini praktisi bisnis semua ya. Ini pentingnya karena apa? Di tingkat nasional, karena tim saya ada di tripartit nasional. Dan saya sendiri ada Dewan Pengupahan Nasional. Jujur kalau konfederasi serikat pekerja nasional masih banyak yang pokoknya mau tempur aja terus. Pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya gue mau dibayar. Pokoknya, masih banyak yang pokoknya. We know serikat pekerja itu sometimes di tingkat nasional bukan lagi murni serikat pekerja. It's more in the political political animals lah. Dan seterusnya gitu ya. Nah, akhirnya kan balik kepada di masing-masing perusahaan. Nah, kalau kita punya sebuah relasi yang baik dengan kelompok-kelompok serikat pekerja di perusahaan kita, ya insya Allah semuanya akan bisa di-manage. Tapi kalau di tingkat nasional agak repot. Masih yang benar-benar mau nauin masih belum terlalu banyak. Masih banyak yang pokoknya. Jadi artinya dalam konteks hubungan industrial itu sebenarnya yang dipegang itu lebih ke kaku aturannya ya, tetapi bukan praktek relasi dan bagaimana sama-sama punya satu visi adalah supaya periuk nasinya tetap hidup gitu Pak, gitu ya Mas Budi ya. Ya, gini Mas Daniel. Mungkin kalau buat teman-teman saya nggak tahu karena yang ikut ini ada 247 kan mungkin bidang bermacam-macam ya. Kalau mungkin ada yang juga mendalami areal-areal di bidang kekaryawanan serikat pekerja.
Serikat pekerja di tingkat nasional tuh banyak politiknya, Mas. Banyak politiknya, banyak duitnya. Bukan murni perjuangan kesejahteraan karyawan ini dan seterusnya gitu. Ya. Jadi itu game yang kita tahu karena saya kan saya kan aktif di tingkat nasional ya sebagai pengusaha Pindo yang formally adalah partner tripartit secara nasional. Kemudian saya juga hampir tiap tahun pergi ke Internal Labour Conference di Jenewa dan seterusnya. Dan tahu persis bagaimana perilaku daripada gerakan-gerakan serikat pekerja dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi tidak semua seperti itu sih. Banyak juga serikat pekerja yang baik dan seterusnya. Tapi bahwa serikat pekerja itu banyak konten politik dan duitnya itu juga ada. Nah ini yang tadi makanya akhirnya sebagai nggak usah peduli di tingkat nasional kan at the end kita kan di company masing-masing kan gitu. Iya betul. Kalau kita bisa manage dengan baik di tingkat masing-masing, insya Allah ya oke lah di tingkat sini ribut melulu, pengen demo melulu dan seterusnya. Tapi di tingkat company-nya kita bisa manage properly untuk kepentingan kita. Oke, baik Mas Budi. Nah, kalau dari sisi kalau kita melihat kan penurunan bisnis ini kan ada beberapa yang mungkin sudah dilihat oleh Astra itu kelihatannya pasca COVID pun ini kelihatannya nggak bergerak. Nah, apakah itu sudah mulai diantisipasi dan apakah sudah mulai ada ide-ide untuk mengatasinya? Karena kan mulai muncul cerita mengenai the new normal dan sebagainya pasca COVID gitu, Mas Budi. Oke. Mungkin yang pertama secara prinsip during the COVID dulu ya sebelum. Jadi during COVID yang paling penting mungkin kita harus melihat pandemi ini akan berakhir kapan. Ya. Nah, di Astra sendiri kita selalu create namanya skenario planning. Gitu. Ya. Kalau yang pertama, kalau kita ngikutin yang katanya Pak Doni Murdano, BNPB, mestinya paling kompeten dalam hal ini, mengatakan mudah-mudahan Juli sudah mulai flat, sudah mulai menurun, dan mulai bisa bergerak ekonomi. Ya. Yang lain bisa jadi ini mundur sampai bulan Desember. Skenario ketiga, katanya ada yang bilang bisa sampai semester 1 tahun 2021, ya. So, our business plan harus kemudian dibuat dalam beberapa skenario itu. Gimana kalau misalnya ternyata, Juli, Agustus sudah mulai bergerak. Atau bulan Desember baru mulai bergerak. Atau semester depan mulai bergerak. Itu hal-hal yang harus kita siapkan gitu sebagai pebisnis. Ini skenario-skenarionya yang ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan new normal gitu ya. Nah, sebelum itu saya sih selalu sampaikan ke teman-teman mungkin yang harus kita bisa jadi patokan adalah plan-nya pemerintah Indonesia melalui Bu Sri Mulyani. Ya. Kalau teman-teman tahu di tanggal 1 April Departemen Keuangan melakukan press release yang mengatakan bahwa Indonesia akan ada 2 skenario. Skenario buruk, yaitu bahwa GDP growth kita hanya 2,3%. Means kalau selama ini kan kita sekitar 5% dan seterusnya. Ya. Yang kedua adalah skenario very worst adalah minus 0,5%. Kalau International Monetary Fund barusan keluarin World Economy Outlook, dia put Indonesia di 0,5%. Means apa? Kalau kita punya pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% dan basis consumption-nya 4,7%, turun ke 2,3, 0,5 atau min 0,5 ya we have to ready for that gitu. Yeah. Ya pasti banyak yang terjadi suffer. Kemudian apakah itu bisa Agustus mulai pulih ataukah di Januari tahun depan atau di semester 2 2021? Kan seperti itu. Yeah. Kalau saya kemarin pimpinan saya Pak Pri kirim satu petikan bagus dari profesornya Wharton Business School. Statementnya cukup menarik. Dia ngatakan gini, the post-crisis landscape is going to look very different. Means apa? Kalau buat saya belief-nya
selama belum ditemukan vaksinnya, kemungkinan besar kita akan hidup berdampingan dengan COVID. Ya. Saya punya teman baik, dokter dan seterusnya, itu katanya sekarang variannya COVID itu udah A, B, C, dan C+. Dan di Indonesia nih C dan C+. Jadi kalau belum ada vaksinnya dan new normalnya, kita harus siap-siap bahwa hidup kita akan berdampingan dengan COVID. Tapi kan kalau COVID kemudian kita suruh di dalam rumah terus tahun, matilah. Matinya bukan karena COVID, matinya karena kelaparan, bukan? Ya, semua bisnis berhenti, terus gimana? Nggak kuat juga gitu. Dan seterusnya. Astra pun yang gede kalau nggak dapat revenue ya suatu saat ya mati juga kan gitu. Sehingga menurut saya that we have to ready bahwa sampai vaksinnya belum ditemukan, kita harus siap hidup berdampingan dengan COVID. Berdampingan dengan COVID itu apa berarti? Satu, mungkin pola kolaborasi, self distancing, pola meeting, diskusi mungkin akan sangat berbeda gitu ya. Nah, kita aja kan sudah sebulan nih work from home mungkin setidaknya nih yang PSBB ya. Betul. Kalau dulu kan meeting kayaknya nggak abdol kalau nggak ketemu. Nggak ketemu. Iya, betul. Sekarang udah mulai normal-normal aja tuh, ya kan? Dan misalnya saya dengan tim saya gitu, KPI mereka udah disetting, terus kejadian kayak gini dan seterusnya. KPI-nya turun nggak? Ya ada 1-2 di-adjust karena budgetnya dipotong ya. Kalau nggak ada budgetnya gimana dilaksanain? Tapi yang lainnya gimana? Bisa Pak, kita bisa lakuin. Jadi mereka dengan bisnis unit, konsultasi, advisory, dan seterusnya jalan terus tuh. Oh, ini menarik nih. Jadi maybe, I think kalau ini the new normalnya di area seperti ini, kita akan cari titik optimal. Kalau dulu, tadi kan Anda cerita tuh kalau pengurus IAT antara Bandung, Jakarta, wah harus ada yang ke Bandung, atau ada Jakarta. Betul. Nggak perlu gitu. Kayak gini aja kita diskusi bisa memutuskan, kan kira-kira gitu. Pola-polanya seperti itu bisa jadi lebih biasa lah. Dan kalau IAT kan karena paksaan, Mas. Kalau dulu belum ada perubahan, waktu itu saya cuma ngasih ide, yuk kita meeting pakai Zoom. Karena kalau kita meeting harus ke Bandung, atau yang dari Bandung kita suruh ke Jakarta. Jadi ada segala macam penjemputan di stasiun. Nah, dulu belum terlalu terbuka dengan ide Zoom, tapi tiba-tiba karena PSBB sekarang bahkan kita sudah bikin webinar yang ke-6. Akhirnya jalannya lebih lagi. Dan oke-oke aja gitu kan? Oke-oke aja sekarang, kira-kira gitu. Hal yang lain yang buat saya new normal adalah setiap bisnis harus creating new ideas ya untuk create new pool profit. Buat saya sederhana gini. Ini yang menarik apa? Industri kayak gini-gini nih. Konsultan event. Kalau dulu kan kayaknya bikin event, terus undang, kita bayar 500.000, 1 juta. Sekarang kayaknya semuanya gratis deh. Yang berbisnis ini harus creating the new ideas untuk bisa creating pool profit dia loh. Dan di berbagai macam industri dengan basis teknologi yang terakselerasi ini, they have to think innovatively. Kalau nggak mati. Sekarang semuanya gue diundang jadi pembicara, dengerin hampir tiap hari, gratisan itu, segala macam. Orang ini, kalau sekarang kan paling berpikirnya maintain customer lah. Tapi mungkin jadi berubah loh. Nah itu, I think setiap bisnis harus thinking dari sekarang apa nih? Value added baru untuk ke pelanggannya yang bisa pelanggannya mau bayar gitu, atau creating new pool profit gitu ya. Nah, kalau di Astra sendiri kan sudah mulai digalakkan mengenai innovation ya, Mas Budi ya. Nah, bagaimana innovation itu muncul di masa COVID ini, di masa pandemi ini? Jujur saya belum memonitor. Oke. Karena kita barusan selesai acara Innov Astra ke-36 kemarin Februari dengan berbagai macam dinamikanya. Ada yang protes juga ke saya, kok berani ya? Masih kumpul-kumpul, waktu itu belum muncul 2 orang itu yang diumumkan dan seterusnya. Jadi jujur kita belum cek ke tim ya kan dari teman-teman.
apakah ada inovasi-inovasi yang terbarukan dan seterusnya. Rasanya kalau dari sisi Astra aja kita semua lagi belajar bagaimana bekerja WFA gitu. Oke, ya. Dan ternyata works juga gitu. Ya. Tapi saya selalu ingatkan kembali ke teman-teman bahwa yes, kita bisa WFA, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin bisa WFA. Seperti Anda mungkin di konstruksi, mosok bikin konstruksi bangunan WFA kan nggak bisa. Ya, betul. Nah, pasti kan harus ada orang yang kerja. Operator di pabrik, planters di perkebunan, mekanik di workshop. Jadi nggak semuanya juga akan WFA ya. Nggak semuanya bisa melalui online dan seperti ini. Ya, kenyataan hidupnya juga akan tetap ada hal-hal yang memang harus orang bekerja di tempatnya. Berarti nanti dari kacamata compensation dan benefit juga perlu ada ketika ini masih berlanjut, perlu ada semacam penyesuaian ya, karena yang masuk bekerja tentunya ada risiko ya Mas Budi ya, dibandingkan dengan yang stay di rumah ya. Dari kacamata itu mungkin. Iya, itu ya kalau saya pikir mestinya logikanya kalau culture masyarakat sudah terbentuk dengan self distancing, sekarang pakai masker dan seterusnya, mungkin penularannya juga akan lebih rendah ya. Saya kan ngikutin, karena kebetulan saya kan leader di task force-nya COVID. Jadi saya ngikutin day per day, penambahan yang positif berapa, dan seterusnya. Dan memang saya lihat DKI itu mulai terjadi penurunan. Kalau kita disiplin aja, mestinya sih, walaupun kita berhidup berdampingan dengan COVID, tapi penularannya sudah tidak terlalu agresif, dan kemudian infrastruktur rumah sakit sudah bisa menangani orang yang kena infeksi COVID. Itu kan problemnya kalau pandemi kan tadi lonjakan daripada orang yang kena infeksi tidak tertangani oleh infrastruktur rumah sakit kan gitu. Ya, betul. Ya kemudian mortality-nya tinggi dan seterusnya. Ya. Oh, kalau Mas Budi ada ini nggak sebelum kita akhiri karena nanti setelah ini mau masuk ke sesi tanya jawab ya. Ada nggak satu pesan pada rekan-rekan alumni, pada Bapak Ibu yang hadir di sini terkait dengan entah apakah itu selama masa pandemi ini atau mungkin pasca ini, apa sih kira-kira yang perlu jika kita sebagai karyawan, karena kan di dalam hal ini karyawan juga mesti punya nilai tambah juga ya untuk supaya periuk nasi ini tetap bisa hidup. Apa kira-kira yang message yang Mas Budi mau sampaikan? Iya, kalau sebagai karyawan sih, kalau karyawan kan simpel, harus tetap create value added ya kepada perusahaan gitu. Ya, kalau ya mudah-mudahan jangan terjadi. Kalau ini berkepanjangan, kemudian bisnisnya turun terus, kan at the end kan manajemen akan mendesain mana yang masih bersama dengan perahunya, mana yang mohon maaf tidak bisa bersama lagi dengan perahunya. Pada saat seperti itu akhirnya orang akan melihat value added apa yang dibawa. Kalau posisi kita sebagai karyawan. Ya. Oke. Baik, Mas Budi, terima kasih. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya meminta tolong Bro Novi, boleh tolong diinikan berapa pertanyaannya? Silakan Bro Novi. Oke, terima kasih Bang Daniel dan Mas Budi. Ini pertanyaannya banyak banget. Kayaknya baru mulai aja udah langsung diberondong. Iya. Ini nanti akan ditampilkan sama David ya, sama Bro David. Ya. Itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang nantinya Mas Budi juga akan sudah jelaskan gitu. Jadi mungkin agak tumpang tindih pertanyaan dengan ininya. Tapi nggak apa-apa, nanti dari Bro David Hansen bisa tampilkan ininya. Lalu juga ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, mungkin nanti coba nggak apa ditampilkan aja deh gitu. Ya, baik. Silakan. Terima kasih. Ya, berarti ini yang pertama dari Pak Indradi Halim ya, bagaimana skenario pesimis, optimis, dan kaitan dengan kelola SDM versus COVID, dan teori kebangkrutan korporasi pada tahap mana mulai diputuskan, dan wah ini banyak banget pertanyaan Mas Budi. Mungkin Mas Budi ada yang pertama yang ini mungkin skenario-nya mungkin ya. Ya, saya kira gini. Bicara SDM itu harus sangat align dengan bisnis ya. Jadi nggak bisa bicara bisnis sendiri, SDM sendiri. Betul. SDM is part of the business decision.
yang paling penting tadi saya sudah sampaikan, that we have to start with the scenario planning. Ya. Nah, skenario planning kalau saya sarankan, kalau dalam pandangan saya adalah satu, kalau pandemi berakhir bulan, kira-kira mulai flat ya, flat itu flat di bawah. Berarti bisnis mulai agak bergerak lagi adalah di Juli Agustus lah ya, karena Benny Mupriano bilangnya adalah Juli, mudah-mudahan udah ini. Yang kedua bikin skenario planning kalau sampai akhir tahun, yang ketiga sampai semester 1. Pada saat Anda membuat kalau pandemi seperti itu, maka Anda harus simulasikan bisnisnya. Pada saat Anda mensimulasikan bisnisnya, berarti Anda akan mulai bisa ngira-ngira. Saya kira kasus April akan sangat bagus. Kasus Maret masih belum bisa, Daniel. Ya, kasus April itu PSBB sudah hampir meluas ke semua daerah. Dan betul. Yang namanya interaksi bisnis itu sangat menjadi slowdown karena PSBB. Di situ refleksinya akan sangat bagus memperkirakan bisnis ke depan. Itu yang paling real adalah kasus April-Mei ini. Nah, dengan demikian Anda kan akan bisa memproyeksikan revenue Anda gimana dan seterusnya. Kemudian as usual pasti efisiensi mulai dilakukan dengan potong OPEX sana ini dan seterusnya. Nah, kemudian juga dari situ akhirnya kepada skenario-skenario yang lebih berat lah dari sisi ketenagakerjaan. Bicara tentang potong gaji, bicara tentang unpaid leave, atau bicara tentang merumahkan karyawan atau bahkan PHK. Nah, itu adalah skenario yang harus directly align dengan bisnis. Jadi nggak bisa bisnisnya jalan sendiri, kemudian nanti baru dipikirin masalah SDM-nya. Karena SDM ini juga part of the cost structures-nya daripada bisnis. Jadi automatically that will be integrated. Gitu ya. Jadi pesimis optimisnya kembali saran saya ngikuti siklus pandemi. Ya kapan kira-kira, karena setiap industri berbeda ya. Jadi tadi saya katakan kami di Astra relatif sampai Maret masih oke, April mulai kelihatan drop-nya lumayan, tapi kita belum sentuh masalah karyawan. Tapi tadi kalau saya di tingkat nasional mendampingi banyak asosiasi, ada yang udah 2 bulan nggak dapat revenue. Jadi kan sensitivitas terhadap pandemi ini setiap industri bahkan masuk ke setiap korporasi bisa berbeda. Berbeda di situ. Itu masalah SDM-nya harus align dengan business projection-nya. Itu saran saya. Ya. Baik, untuk yang pertanyaan kedua ini dari Ibu Selvi Wu ini, PKWT, nah ini kalau yang ini menyangkut masalah kompetensi ya antara karyawan yang baru masuk dengan yang sudah mulai kinerjanya berbeda di situ. Itu bagaimana, Mas? Ini sangat dipahami bila company meminimaliskan karyawan menjadi PKWT. Namun kadang jadi karena karyawan PKWT tersebut lebih kompeten compare to karyawan. Saya kira gini, kalau logika paling sederhana, sederhana kalau memang terjadi penurunan bisnis ya. Satu adalah kalau terjadi penurunan bisnis, pasti yang pertama akan terjadi fresh recruitment gitu ya. Iya, betul. Kalau fresh recruitment nggak kuat juga, pasti kalau kita punya karyawan kontrak tidak diperpanjang gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi Anda mau mengatakan mau karyawan kontrak mau diangkat jadi karyawan tetap, sementara karyawan tetapnya itu sebetulnya performanya udah asal aja dan seterusnya. Masalahnya di Indonesia itu regulasi ketenagakerjaan itu termasuk paling mahal dan paling rigid di dunia. Anda kalau udah karyawan tetap mem-PHK itu luar biasa mahal. Ya. Jadi Anda mau tetap maksain naikin jadi karyawan tetap, tapi karyawan tetapnya kemudian Anda mau PHK dengan harga yang sangat mahal. Itu pun kalau nggak ada alasan susah. Formalnya harus SP1, SP2, SP3 dan seterusnya gitu. Jadi practically-nya sih menurut saya pilihannya ya kalau bisnisnya drop terus ya seperti tadi, ya kan. Paling gampang ya karyawan kontraknya kalau udah nggak masih kelihatan jangka panjang nggak ini, ya nggak usah diperpanjang. Itu yang paling make sense itu. Terus kecuali Anda kemudian punya harapan sudah mulai dalam saat tertentu. Tadi makanya skenario penting
Internal planning penting gitu. Iya. Untuk kemudian kalau Mas Budi melihat dengan kejadian pandemi ini, apakah undang-undang ketenaga kerjaan itu ada potensi berubah kalau itu? Itu kemarin kan sudah mulai dibahas. Saya sharing dikit ya. Iya. Saya itu di Apindo tuh udah memperjuangkan rejuvenasi undang-undang tenaga kerja tuh lebih dari 3-4 tahun yang lalu. Dan gagal. Tidak ada satu presiden pun yang berani. Ini undang-undang yang termasuk paling panas dan seterusnya. Yeah. Pada waktu Omnibus Law terjadi, nah saya tuh kebetulan salah satu tim yang juga memberi masukan kepada Omnibus Law. Dan kemudian kemarin sempat ditunjuk juga oleh keputusan Menteri Menko Ekuin untuk menjadi perwakilan dari pengusaha untuk memberikan masukan pada saat Omnibus Law. Yeah. Omnibus Law itu sebetulnya satu kesempatan emas. Masalah ketenagakerjaan kita bisa relaksasi. Karena apa? Omnibus Law itu di dalamnya itu ada 11 klaster yang mau dijadiin satu. Mulai daripada kemudahan perizinan, UMKM, sampai ketenagakerjaan. Yeah. Ketenagakerjaan di situ kita mau relaksasi sebetulnya. Yeah. Jadi menjadi satu paket untuk bagaimana Indonesia lebih menarik lagi buat investasi. Okay. Tapi apa yang terjadi Anda tahu semua kemarin? Nggak berani juga akhirnya. Diancam mau di demo Labor Day dan seterusnya. Akhirnya kemudian presidennya memutuskan untuk klaster ketenagakerjaan ditunda pembahasannya. Oh, dari 11 klaster itu berarti satu ketenagakerjaan dari 11 satu klaster ketenagakerjaan ditunda. Begitu nanti murni bicara rejuvenasi Undang-Undang 13, nggak ada yang berani. Dan kita udah fight 4-5 tahun untuk hal itu. Makanya sebetulnya Omnibus Law kemarin itu kesempatan yang luar biasa, kesempatan emas. Karena kemudian isu yang paling krusial seperti pesangon, masalah PKWT, outsourcing, masalah pengupahan. Jadi nggak semuanya ya. Itu yang dimasukkan. Yang dianggap paling membuat investor, apakah internasional atau nasional, itu paling membuat tidak tertarik membuat usaha. Itu kan semua direlaksasi di Omnibus Law gitu. Ya. Dan saya terlibat karena saya perwakilan daripada Apindo yang masuk dalam itu dan mendampingi Ketua Umum Apindo, Ketua Kadin, si Rosan dan seterusnya untuk membahas hal tersebut dan seterusnya. Tapi saya akhirnya capek lah itu. Ya. Berarti sebenarnya salah satu tantangan pasca COVID ini pun adalah kalau nanti investor itu, baik itu investor lokal maupun asing itu, mungkin akan berpikir kembali gitu ya Mas Budi ya, dari kacamata itu ya, ketenagakerjaan ya. Ketenagakerjaan berat, ya Daniel. Jujur saya jadi agak emosional karena ini sudah panjang dan menurut saya, karena saya tahu persis gini loh, total tenaga kerja kita tuh 126 juta. Karyawan, 26 yang ada di pasar tenaga kerja ya, yang ini. Di sektor formalnya itu hanya 55 juta. Sektor informalnya 70,5 juta. Di sektor informal itu rata-rata pendapatannya di bawah 1 juta sebulan. Nah, di sektor formal aja itu masih ada usaha besar, kecil, menengah dan seterusnya. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini dan segala macam, dengan tingkat pesangon yang begitu tinggi, dengan berbagai macam, mana ada yang tertarik gitu. Betulnya di dalam konteks kita masukkan sebelum Omnibus Law, yang masuk ke dalam Omnibus Law, termasuk yang kita perjuangkan. Sekarang Anda tahu juga ada muncul yang namanya independent freelancer. Ada yang namanya upah harian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kita relaksasi. Sekarang Anda bayangin itu yang namanya upah minimum sampai 5 juta, siapa yang mau bayar itu? Dan seterusnya. Nggak ada yang mau. Pesangon 32 kali gaji. Sementara negara lain itu pesangon cuma 14 kali gaji. Kalau saya orang dari luar, kan milih. Mau investasi di mana gitu. Ya kan? Nah, investasi di Indonesia begitu sulit, begitu berbelit, dan begitu mahal. Padahal kalau nggak ada investasi, penyerapan tenaga kerja, gimana caranya? Ya, kalau penyerapan tenaga kerja susah, makin banyak pengangguran. Berat. Jadi itu ya. Jadi ini yang kita nanti lihatlah.
Tapi saya jujur kemarin sebetulnya Omnibus Law kesempatan emas sekali itu. Karena nggak spesifik sebagai undang-undang khusus ya. Karena Omnibus Law itu kan pada dasarnya beberapa undang-undang digabung jadi satu. Ya. Intinya adalah tadi, makanya cipta kerja kan gitu. Cipta kerja. Nah, investasi, ya, kemudian dengan investasi bertumbuh, kemudian penciptaan lapangan kerja. Ya, di situ ya. Oke, Bro Hansen, boleh tolong ditampilkan lagi tadi yang pertanyaannya berikutnya. Ya. Oke, dari yang Pak Niko Limanta untuk di Astra sendiri dengan polisi WFH, apakah ada penyesuaian terhadap salary? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oke. Semuanya persis sama. Karena kan namanya juga work from home gitu ya. Work from home juga itu kebijakan. Jadi semua persis sama, kecuali tentunya uang transport lah ya. Ya. Uang transport kan memang esensinya kan tunjangan transport adalah kalau orang ke kantor dan seterusnya. Jadi sekarang nggak di kantor. Tapi kemudian kita ada kasih tunjangan internet dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya semua masih menerima salary secara penuh. Apa yang jadi haknya nggak ada. Jadi tunjangan berarti internet itu, tapi bukan mama minta pulsa gitu ya, Mas Budi ya. Ya, oke. Screen berikutnya, Bro Hansen. Pertanyaan berikutnya. Nah ini dari Mas Effendi, alumni kita yang di MRT, Mas Budi. Iya. Nah, ini bagaimana memanage kecemburuan karyawan pabrik terhadap HO yang WFH dan planning Astra jika PSBB dan WFH sampai dengan Juni 2020 ya. Baik. Ya. Jadi seperti tadi Mas Effendi yang saya ceritakan. Ya. Posisi kami membuat keputusan pada saat seruan Gubernur Pak Anies di bulan pertengahan Maret dengan PSBB, itu proses decision-nya dan putuskan berbeda. Salah satunya tadi, karena pada waktu itu ya kita memutuskan untuk tidak kemudian langsung mau WFH-kan semuanya di kantor pusat. Karena kita tadi ada masalah solidarity, empati kepada rekan-rekan kita yang di pabrik ya masih bekerja full waktu itu dan seterusnya. Ya, maka kita walaupun seakan agak melanggar seruan gubernur, kita ya udah kita jalanin. Kita cuma 50-50. Tetapi pada waktu PSBB agak berbeda situasinya. Pada waktu PSBB semua orang pun sudah tahu, sudah mulai teredukasi bahwa memang atas kepentingan pandemi dan segala macam, mereka memang dan atas regulasi yang jelas. Karena tadi saya ceritakan kan Mas, bahwa regulasi jelas dari Undang-Undang Karantina Kesehatan ke Perpu tentang PSBB, kemudian ke aturan Menteri Kesehatan, peraturan Menteri Kesehatan tentang PSBB, sampai gubernur itu jelas. Ya. Jadi pada waktu gubernur menyatakan saya mau PSBB, itu memang disupport oleh sistem perundangan regulasi yang betul, dan seterusnya. Nah, pada waktu itu pun ternyata di pabrik-pabrik kita sudah mulai menurun nih permintaan. Jadi tanpa harus di-manage secara khusus, ya sebagian mulai kemudian ya di rumah gitu ya, walaupun kembali salary-nya masih penuh ya, karena tadi shift-nya yang biasanya 3 shift mulai jadi 2 shift, kemudian hanya 1 shift dan seterusnya. Sehingga relatively sampai sekarang sih kita tidak punya isu terhadap kecemburuan. Teman-teman yang harus bekerja pun kita betul-betul perhatikan. Self distancing, kemudian kita kasih susu lebih banyak, vitamin dan segala macam ya. Sehingga mereka yang bekerja bukan seakan dikorbankan mereka suruh bekerja. Tapi memang kemudian mereka di-treat dengan lebih baik lagi. Ya, di sisi lain memang ada orang yang karena jujur kalau saya ngikutin ya Mas Daniel, karena kembali saya punya daily report pandemi ini. Betul. Memang sekarang Jakarta itu sudah seminggu terakhir kan di bawah 100 penambahan positifnya. Walaupun masih ada challenges karena PRT-nya itu sangat lama ya. Kan sekarang saya bilang sampai 21 hari baru tahu hasilnya dan seterusnya. Betul. Jadi ini apakah fake atau enggak, tapi kalau tren seminggu ini yang di atas 100 positif cuma 1 hari. Sementara 6 harinya ini. Nah, itu berarti apa? PSBB at the end bermanfaat. Ya.
Nah, pertanyaannya adalah yang tadi, terus gimana dengan bisnis-bisnis kita? Satu adalah bisnis-bisnis yang diperkecualikan kita tetap jalan. Oke. Kan ada tuh. Ya. Ya kan? Misalnya di Finter, logistik, ya kan? Kemudian konstruksi, kita tetap jalan. Oke. Kemudian juga ada beberapa yang bisnis yang dapat support dari izin dari Departemen Perindustrian, kita terjalan tapi dengan sangat memperhatikan persyaratan yang ada, misalnya distancing-nya. Jadi pabrik kita yang untuk ekspor secara aturan Menteri Kesehatan masih boleh dan seterusnya kita jalankan, tapi semua lainnya kita atur betul-betul harus sesuai dengan persyaratannya dari pemerintah dan seterusnya. Dan kita punya guideline yang jelas yang kita terbitkan sejak Maret lalu tentang namanya karyawan ODP, karyawan PDP, karyawan Konkom, dan seterusnya kita lakukan dengan sangat-sangat rigid. Jadi kalau ada ketahuan satu, langsung tracking, semua orang itu harus WFA 14 hari, tanpa kecuali. Terus lokasi kerja di disinfektan dan seterusnya. Jadi kita nggak mau kejadian kayak di Sampurna tuh, ya kan rame kan, tahu kan? Kejadian di Surabaya. Betul. Ternyata yang mati itu PDP, udah PDP masih kerja, ya kan? Dan kemudian kerja nularin ratusan orang, sekarang malah ditutup. Konyol kan itu menurut saya. Betul. Jangan anggap main-main lah virus inilah. Namanya juga virus, emang dia peduli. Mau nular aja. Ya. Jadi kita yang harus manage dengan baik. Tapi seperti tadi, bola kristal yang lain kan bisnis harus berjalan. Betul. Kalau bisnis nggak berjalan, nggak ada revenue, mati juga kita. Betul. Nah, ini bagaimana cari titik optimal dengan memperhatikan regulasi, yang memperhatikan keamanan karyawan, dan seterusnya, ya kita coba terusin. Walaupun sulit ya, memang. Berarti kalau begitu, sebenarnya kalau tadi kan Mas Budi, virus ini kita tekan penularannya dengan WFH, atau nanti kalau kan sekarang tergantung mindset-nya juga. Kalau mindset-nya bahwa kita harus bersahabat dengan si virus ini, berarti memang bisnis tetap akan berjalan, tapi dengan protokol yang ketat. Mungkin begitu ya Mas Budi? Betul. Dugaan saya begitu. Dugaan saya adalah kalau saya baca berbagai macam referensi, diskusi sana-sini, dan segala macam. Mungkin kita jangan terlalu berharap, apalagi Indonesia ya. Indonesia ini kan agak agak loose gitu ya. Dan seterusnya. Berharap bahwa benar-benar nanti COVID-nya udah nggak ada gitu. Selama belum ditemukan vaksinnya. Tapi protokolnya pasti akan berbeda untuk menjalankan bisnis gitu. Ya, berarti nanti groupingnya dan sebagainya itu nanti akan sangat berbeda dengan sebelumnya. I think. Ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi karena berusaha mengedepankan solidaritas tapi sisi lain tidak comply. Ini berarti mungkin yang keterkaitannya dengan 4 bola kristal tadi ya, Mas Budi ya? Iya Mas. Jadi ya tadi kalau PSBB ini kita comply sekali, tapi yang saya tadi kita agak kurang comply adalah waktu mengikuti seruan gubernur. Tapi kita juga lihat, ini seruan gubernur ini basicnya apa? Basic regulasinya apa? Kok tiba-tiba Jumat malam tiba-tiba Pak Anies bilang bikin keluar seruan gubernur, kantor suruh tutup gitu. Wah, piye? Terus yang ngasih makan tuh sopo gitu. Nah, tapi kalau PSBB kan jelas bahwa kalau Anda baca detail yang namanya Undang-Undang Nomor 6 karantina kesehatan, itu PSBB ada di dalam tersebut. Itu adalah salah satu skenario dalam menghadapi kita mau milih karantina wilayah atau PSBB atau dan seterusnya. Kemudian itu pun kemudian diturunkan menjadi Perpu tentang PSBB dan Kepres tentang tanggap darurat. Kan betul tuh. Betul. Ya kan? Undang-undang, kemudian ada Kepres dan PP-nya. Kemudian di situ dikatakan bahwa ini nggak bisa jalan. Nanti harus ada peraturan Menteri Kesehatan. Nah, muncul 3 hari kemudian peraturan Menteri Kesehatannya. Berarti udah keluar nih. Habis gitu ini nggak bisa jalan. Yang memutuskan adalah kepala daerah. Nah, kemudian muncul pergubnya. Kan jadi benar. Tapi saya sudah menduga sejak begitu keluar peraturan Menteri Kesehatan, saya bilang Anies pasti minta PSBB. Benar juga. Tapi dia benar sekarang. Karena aturannya yang diikutin betul. Betul. Nah,
itu yang saya mengatakan bahwa kita ini sharing sedikit ya. Saya kan ada terlibat juga dengan satu grup dengan para praktisi HR lah, pimpinan HR ratusan company. Itu masih banyak yang tanya, masih banyak yang bingung dan seterusnya. Nah, menurut saya sih nggak bisa gitu ya. Kita harus betul-betul mencermati aturan-aturan. Walaupun saya HR, saya belajar yang namanya undang-undang karantina kesehatan, peraturan Menteri Kesehatan, ya kan, Kepres dan segala macam, untuk kemudian bisa memberikan masukan kepada pimpinan saya, Pak Pri dan direksi AI. Ini situasinya kayak gini karena urutannya begini dan seterusnya. Gitu. Jadi apa namanya, nggak bisa bilang wah itu bukan urusan saya gitu. Gitu. Jadi itulah dengan pemahaman yang sangat baik, dengan kita bisa membuat keputusan yang paling optimal. Karena empat-empatnya harus terjalan. Keselamatan, sustainability bisnis, regulasi harus comply, kemudian solidarity. Solidarity ya, oke. Thank you Mas Budi. Yang berikutnya adalah yang dari Mas Jati dari Bank Asing. Ini mungkin maksudnya layoff ya, maksudnya pengertiannya ya. Layout atau layoff? Layoff mestinya sih ya. Kelihatannya layoff sih Mas kalau ya ini. Ya. Sampai sekarang kita belum mendiskusikan akan layoff karyawan dan mudah-mudahan tidak. Itu the very very last resort lah. Ya, betul. Namanya kami akan lakukan. Jadi ya segala macam upaya tentu bisnis ya kita upayakan bisa terus berjalan. Kemudian semua OPEX tentu kita sudah tekan habis ya kan, yang nggak perlu ya udah nggak ini. Ya kemudian kalau di bidang human resources ya rekrutmen kita freeze, promotion kita tunda. Tapi kalau layoff rasanya sampai sekarang belum kita diskusi. Dan mudah-mudahan jangan terjadi. Ya, oke. Thank you, Mas. Ini dari Bu Joyce, kalau bagaimana mungkin komunikasi antar unit ini ini pakai teknologi kelihatannya kita Mas pakai Budi. teknologi. Kita biasanya pakai Microsoft Teams. Oke. Ya. Kalau di internal Astra karena hampir semuanya Micro 365 standar dan isinya kita pakai Microsoft Teams. Oke, kalau Zoom itu security-nya berarti masih ini ya Mas Budi ya. Ya. Oke. Kemudian dari Pak Reynir, dengan COVID-19 ini apakah Astra melihat akan adanya perubahan kultur kerja dan kebutuhan human capital yang berbeda sebagai akibat dari dampak COVID? Nah, ini dia. Kultur kerja, I think bisa changes ya, modified ya. Modified ya. Menurut saya modified ya. Tidak berubah total, tapi akan bisa modified. Tadi saya perlu ingatkan lagi teman-teman bahwa at the end tidak semua orang WFH loh ya. Iya. Kalau kita sama lulusan teknik sipil yang masih setia, saya kan udah pengkhianat di teknik sipil. Dan seterusnya. Kalau Anda mendirikan bangunan, mau apa dan seterusnya kan tetap akhirnya harus kerja di lapangan. Kalau supaya WFH emang virtual ya, cuma digambar doang, cuma di-CAD doang, nggak jadi rumah, nggak jadi jembatan. Jadi tetap ada orang yang akan bekerja secara cara orang berkomunikasi, cara kita meeting. Mungkin saya yakin ke depan meeting mungkin udahlah nggak perlu kita pakai Zoom aja atau pakai Teams, udah kita bisa meeting. Karena kami kan terutama kami di head office ya, kita kan banyak meeting yang sifatnya across business unit. Nah, biasanya dikumpulin di kantor pusat atau di ini, kumpul di mana dari berbagai macam perusahaan. Mungkin sekarang akan berbeda tuh. Kalau decision itu bisa dibuat, kenapa nggak dari tempat masing-masing aja? Juga hemat waktu dan seterusnya. Ya, kayak gitu. Kemudian development mungkin juga bisa ada berbeda. Walaupun ini saya masih uji. Gitu. Masih diuji. Karena kayak workshop antara yang temu muka dengan yang model pakai teknologi, impact-nya seperti apa. Karena kalau nggak serius pakai teknologi itu bisa sambil makan, bisa sambil tiduran, bisa sambil kan jelas juga. Jujur saya kemarin ngikutin tuh workshop gratis dari mana lah, saya nggak ngerti, orangnya dari berbagai macam negeri. Saya meleng dikit, hilang udah. Kalau nggak fokus hilang udah. Ambil ngerjain email, ambil lihat WA, ambil minum hilang. Gitu. Kalau di kelas kan nggak bisa kan.
Ya, langsung kelihatan gitu Mas Budi ya. Kelihatan ya kalau orang nggak mau. Tapi I think pembangunan teknologi juga akan terjadi. Jadi kembali culture will be shift, tetapi tidak sangat fundamental. Karena at the end menurut saya tetap akan ada orang yang harus WFO. Ada ini. Tapi pembangunan teknologi dan ini. Jadi akan muncul keseimbangan yang baru. Keseimbangan baru ya, berarti ya disebutnya ya. Oke. Terima kasih Mas. Yang berikutnya Bro Hansen, boleh tolong ditampilkan lagi pertanyaannya? Atau mau dibacakan? Ya. Silahkan kalau mau dibacakan. Bro Novi atau Bro Hansen? Halo? Ya, kalau susah misalnya pertanyaannya dibacain aja nggak apa-apa. Sorry, ini kadang-kadang nggak bisa agak macet penampilkannya Mas Budi. Yes, oke. Ya. Bro Novi, Bro Hansen. Kalau pertanyaannya ini mungkin ini aja dibacakan. Oke. Bang, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Oh, ya. Okay. Dari Bapak Irham Dilmi. Ya. Trust di tingkat nasional antara serikat pekerja dan pemerintah relatif rendah. Apa yang bisa dilakukan oleh Apindo untuk menjembatani hubungan tripartit yang ideal dalam menghadapi persoalan ekonomi atau hubungan industrial saat dan pasca COVID? Demikian. Ya. Oke. Ya. Menurut saya hubungan tripartit di tingkat nasional itu sangat tergantung aktor-aktornya menurut saya. Di kelompok-kelompok serikat pekerja sebetulnya ada juga kelompok-kelompok yang relatifly cukup pragmatif, cukup kooperatif. Tapi ada juga kelompok-kelompok yang pokoknya. Karena di belakangnya ada kepentingan-kepentingan politik. Yeah. Apakah kepentingan-kepentingan politik itu kepentingan-kepentingan politik power, atau kalau saya bisa info di sini teman-teman, karena saya tiap tahun juga ikut di sidang Internal Labor Conference di Jenewa, itu banyak itu duit-duit dari serikat-serikat pekerja internasional ataupun dari badan-badan dunia yang diterima oleh kelompok-kelompok konfederasi-konfederasi serikat pekerja di Indonesia, Pak. Dengan semua objektifnya dan dengan semua ininya. Jadi menurut saya kalau permainannya masih banyak politikalnya, rather than mau mencari kesetimbangan yang terbaik untuk sistem ketenagakerjaan Indonesia, susah. Maka apa yang ini yang paling memungkinkan adalah pihak pemerintahnya berani untuk mengambil tindakan yang terbaik untuk masa depan Indonesia walaupun tidak populis. Ya. Kalau Anda berharap bahwa ada kesetimbangan yang baik, semua benar-benar ingin sistem ketenagakerjaan kita yang terbaik untuk masyarakat secara luas, jujur agak omong kosong buat saya. Saya sudah hampir 10 tahun di Apindo dan terlibat intens dan seterusnya. Karena kembali ada kelompok-kelompok yang betul-betul inginkan yang baik, tapi banyak juga kelompok-kelompok politik. Itu fakta hidupnya di tingkat konfederasi nasional. Supaya Anda tahu ya, itu mereka itu duitnya datang dari LSM, datang dari anggotanya juga luar biasa loh. Kalau satu konfederasi punya anggota katakanlah 300.000 atau 500.000, setiap bulannya setiap anggotanya harus nyur 5.000 atau 10.000 rupiah. Itu duitnya berapa itu sebulan? Dan itu nggak ada auditnya. Dipakai buat apa nggak ada auditnya. Dan seterusnya. Jadi banyak kisah-kisah semacam itu. Nah, selama itu kemudian pihak pemerintah tidak firm mengatakan ini yang terbaik, maka akan selalu challenging. Nah, ini yang sayangnya kadang-kadang di pemerintah juga memang kan background-nya banyak politis ya. Saya bicara dengan beberapa anggota parlemen dan seterusnya, ya kepentingan mereka juga popularitas mereka di 5 tahun mendatang. Nah, ini yang membuat menjadi challenge.
Tapi ya yang kita lakukan selama ini oleh Apindo, kita juga selalu mendorong proses komunikasi. Kita dengan pihak-pihak serikat pekerja pun diundang untuk jadi pembicara, diundang untuk dialog, diundang untuk ini, kita datang. Kita nggak bosan-bosannya juga mengkomunikasikan sisi pandang daripada pengusaha. Itu yang kita lakukan. Ya. Walaupun jangan beranggapan bahwa suatu saat ini selesai selama agendanya masih ada agenda politik. Itu kondisinya di tingkat nasional. Ya. Oke, baik. Thank you, Mas Budi.